Tembok Banjaran 01, Ibu Najibah SPDI selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Tegal. Yang terhormat seluruh Dewan Guru dan para staf SDN Tembok Banjaran 01. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, karena kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, sehingga kaum muslimin bisa keluar dari masa jahiliyah menjadi masa yang lebih terang modern ini. Hadirin sekalian, saya akan menyampaikan susunan acara dalam acara diseminasi ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga acara inti diseminasi budaya positif, yang keempat penutup, dan yang terakhir doa. Untuk membuka acara, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari guru senior di SDN Tembok Banjaran 01 kepada Bapak Taryono SPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD Tembok Banjaran 1 yang saya hormati, Ibu CGP, calon guru penggerak yang saya hormati, salam dan bahagia Ibu. Dan teman-temanku sekalian, guru SD Tembok Banjaran 1 yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin membacakan pantun terlebih dahulu. Hitam ungu warna kebesaran, SD Negeri Tembok Banjaran 1. Mari kita sukseskan pendidikan. Guru penggerak, jawaban Cito. Hadirin yang saya hormati, setiap sekolah pasti menginginkan sekolah itu maju, sekolah itu berhasil dengan baik. Para siswa dari lulusan ini bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi yang diinginkan. Sekolah yang sudah lulusan dari sini mempunyai kompetensi yang kita harapkan. Banyak sekali kompetensi yang kita harapkan, dan itu yang kita inginkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah sudah mencanangkan dengan adanya guru penggerak. Nah, ini salah satu jawaban untuk menuju ke arah pendidikan tersebut. Mengapa? Karena nantinya guru penggerak ini sebagai pemimpin di dalam pendidikan.
Ibu-ibu yang saya hormati, kalau mendengar semacam itu kita bersyukur sekali. Di SD kita, SD Tembok Banjaran 1 sudah memiliki CGP. Alhamdulillah, baru beberapa bulan ini sudah terlihat hasilnya. Dalam proses ini sudah baik ya. Belum nanti selesai. Dari sekarang saja sudah terlihat dengan baik. Bapak Ibu guru di SD sini secara aktif belajar, baik menggunakan laptop maupun yang lain. Kita sudah belajar, seringkali kita berdiskusi. Kemudian para siswa sudah terbiasa dengan kebiasaan yang baik, budaya yang positif itu sudah masuk di dalamnya. Alhamdulillah, anak berangkat, bapak ibu guru menyambutnya dengan berjabat tangan. Itu seolah-olah anak itu sudah terbiasa, meskipun dia tidak diberi hadiah, meskipun dia tidak akan diberi hukuman, tetapi sudah secara sadar, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini salah satunya. Oleh karena itu, mari kita dukung, mari kita bantu. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini akan berlanjut lebih baik lagi. Ibu-ibu yang saya hormati, dengan adanya semacam ini, kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa tergerak hati kita. Kemudian nanti bagi Bapak Ibu sekalian yang belum menjadi CGP, mudah-mudahan nanti bisa menyusul ya menjadi CGP. Karena dengan kegiatan ini mudah-mudahan nanti kita akan bergerak dan nantinya akan menggerakkan. Nah, itulah moto dari guru penggerak. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama ya. Moto dari guru penggerak: tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekali lagi, moto guru penggerak: tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tapi kita pun nanti harus bisa menggerakkan semua yang ada di komponen ini, sehingga nanti pendidikan ini bisa berjalan dengan baik, yang pada akhir nanti dapat berjalan dengan baik dan hasilnya hasil yang baik juga. Para hadirin yang saya hormati, sekian saja dari kami. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menggerakkan kepada hati kita. Mari kita bersama-sama setelah ini menyusul menjadi CGP semua. Semakin banyak CGP, semakin baik. Sekian saja, dan saya akhiri juga pantun yang berikut yang terakhir ini. Dengarkan baik-baik pantunnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga kita juga nanti tergerak untuk mengikuti program CGP selanjutnya. Memasuki acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh CGP Angkatan 10 Kabupaten Tegal. Kepada Ibu Najibah SPDI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada segenap Dewan Guru SD Negeri Tembok Banjaran 01 yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, marilah kita bersama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kegiatan pada hari ini, diseminasi budaya positif, semoga dapat terlaksana dengan baik. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang serba modern, zaman yang terang benderang dengan adanya sinar iman Islam. Semoga kelak syafaatnya akan kita dapatkan di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya sebagai CGP Angkatan 10 mendapat tugas untuk melakukan aksi nyata. Aksi nyatanya itu yaitu saya harus menularkan atau saya harus mengimbaskan ilmu yang selama ini saya dapatkan dari kegiatan pendidikan CGP untuk disampaikan kepada teman-teman di lingkungan sekolahnya. Bapak Ibu, selama pendidikan saya, terima kasih atas bantuan Bapak Ibu semua dan terima kasih kepada Pak Taryono yang menjadi guru senior mendampingi kegiatan saya. Semoga pendidikan ini nanti berjalan dengan baik dan selesai sesuai dengan harapan kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih tadi Pak Taryono sudah mengawali sambutannya dengan pantun yang sudah bagus sekali. Saya juga nggak mau kalah Bapak Ibu. Saya akan berpantun. Pergi ke Jogja membawa besi, rehat sejenak beli sikat. Izinkan saya untuk presentasi, semoga isinya nanti bermanfaat. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kegiatan diseminasi pada hari ini yaitu saya akan memaparkan tentang budaya positif, ya Bapak Ibu. Kegiatan diseminasi pada hari ini yaitu saya akan menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman saya setelah menjalani pendidikan CGP kepada semua rekan guru agar budaya positif bisa dilaksanakan di SD Tembok Banjaran 01, ya Bapak Ibu. Nah, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, Bapak Ibu, biar kita bersemangat ya, briefing sebentar. Nanti kita akan melakukan tepuk semangat nih Bapak Ibu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. SD Tembok Banjaran 01, SD Tembok Banjaran 01. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih semangatnya Bapak Ibu yang saya hormati. Kita akan mengetes kefokusan kita sebelum kita melaksanakan kegiatan diseminasi. Silakan Bapak Ibu lihat di layar. Ya, kita mengecek kefokusan Bapak Ibu. Gambar apakah ini? Coba katakan 2 kata. Cermati dan perhatikan. Silakan. Jambu. Ayo 2 kata. Jambu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, berarti sudah fokus ya.
silahkan lihat gambar kedua. Tebak gambar yang kedua, silahkan Bapak Ibu cermati. Dua kata. Iya, silakan. Dua kata. Mati rasa. Wis baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, alhamdulillah. Berarti kita sudah siap ya Bapak Ibu, sudah fokus untuk mengikuti materi desiminasi pada hari ini. Nggih Bapak Ibu. Materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang budaya positif. Coba Bapak Ibu, saya pengen tahu apa pemahaman Bapak Ibu tentang budaya positif. Monggo. Ya. Monggo. Apa sih itu budaya positif menurut Saya, budaya positif itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah. Ya. Siapa lagi? Monggo. Budaya positif menurut Bapak Ibu, silakan. Siapa lagi? Boleh monggo. Budaya positif. Iya. Menurut saya budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di sekolah karena cukupnya sekolah dan dilakukan terus menerus. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu. Dari pemahaman Bapak Ibu silahkan kita samakan persepsi tentang apa sih arti dari budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah, ya. Tapi kebiasaan-kebiasaan ini itu berpihaknya pada siswa, ya. Berarti kebiasaan-kebiasaan baik siswa yang dilakukan setiap hari, ya, sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan di lingkungan sekolah. Itu dinamakan budaya positif, ya Bapak Ibu. Kemudian di dalam budaya positif itu ada 6 aspek. Ya, dari budaya positif itu ada 6 aspek atau konsepnya. Ya. Konsep yang pertama untuk menciptakan budaya positif di sekolah, Bapak Ibu, itu kita harus ada yang namanya disiplin positif. Yang kedua yaitu adanya posisi kontrol. Saya takut salah nyebut ini. Kemudian yang ketiga itu keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sering mendengarnya kesepakatan kelas, nggih. Nah, nanti itu saya sampaikan perbedaan apa sih keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kemudian yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, nanti kita akan bahas dari 6 konsep inti dari budaya yang ada di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama konsep intinya adalah disiplin positif. Oke, Bapak Ibu, yang namanya disiplin positif itu adalah kita sebagai pendidik, sebagai guru harus bisa menumbuhkan kepada peserta didik bahwa anak akan memiliki disiplinnya itu benar-benar tumbuh dari dalam diri anak, ya. Tidak karena ada iming-iming hadiah atau reward atau takut karena ada hukuman. Yang namanya disiplin itu anak sudah melakukan kebiasaannya sendiri tanpa harus ada ambil-ambilnya. Tapi memang anak itu sudah mau bertanggung jawab dengan perilakunya sendiri. Nah, Bapak Ibu, disiplin ini
dari dalam murid itu sendiri. Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kalau anak sudah terbiasa saling dengan gurunya, tidak usah diminta, tidak usah dipaksakan, berarti anak sudah memiliki disiplin. Nah ini Bapak Ibu, disiplinnya ini disiplin yang positif. Ada disiplin yang tidak baik, ada. Karena kadang anak-anak itu kadang memiliki kebiasaan yang kurang baik. Makanya kita sebagai pendidik harus bisa merubah kebiasaan yang tidak baik itu menjadi disiplin positif. Selanjutnya Bapak Ibu, disiplin itu artinya kita mengontrol bagi peserta didik agar mereka mau bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Berarti anak ketika melakukan sesuatu, anak itu tahu itu salah apa benar, itu dosa apa pahala. Itu benar-benar anak mengetahui sendiri bahwa perilakunya itu ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Nah, disiplin positif ini untuk anak bisa memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kebajikan universal itu apa saja? Nah, ini kebajikan yang dituju ketika anak memiliki disiplin positif, yaitu anak akan memiliki profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ciri-ciri profil pelajar Pancasila? 1. Beriman dan bertakwa, berpikir kritis, mandiri, berkebinekaan global. Nah itu nilai-nilai kebajikan yang akan dituju oleh anak ketika memiliki sikap yang namanya disiplin positif. Yang kedua adalah sikap anak. Sikap anak akan menjadi disiplin positif apabila anak sudah bisa toleransi. Contohnya ini sikap peduli lingkungan. Kalau ada sampah berceceran, anak dengan sendirinya akan memungutnya dan membuangnya di tempat sampah, dan berkeyakinan dalam dirinya bahwa tidak akan membuang sampah sembarangan. Nah, berarti anak ini sudah memiliki disiplin positif tentang sikap. Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, karakter. Nah, karakter ini berhubungan dengan budi pekerti atau akhlak. Kalau kita sudah disiplin dengan akhlak yang baik, ketika bertemu dengan teman senyum, ketika bertemu dengan guru salin, kemudian tidak bohong, anak bertanggung jawab, itu adalah bagian dari karakter. Kemudian yang keempat adalah petunjuk atau keterampilan. Anak memiliki inovasi, anak memiliki inovatif dalam mengembangkan disiplinnya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah moralnya. Anak ini moralnya bagaimana? Dalam Islam malah kita lebih diutamakan moral atau akhlaknya Bapak Ibu daripada ilmu. Nah ini makanya dalam kurikulum Merdeka itu pendidikan karakter itu lebih diutamakan karena ini moral. Kemudian bisa melaksanakan disiplin positif untuk mencapai tujuan nilai-nilai kebajikan. Ini apabila anak memiliki motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Perilaku motivasi manusia itu ada 3. Nah, apa sih arti dari motivasi? Motivasi itu adalah kekuatan penting untuk memulai. Kalau ada sesuatu dengan tidak bersemangat, tidak termotivasi,
termotivasi akan lemah. Tapi dengan adanya motivasi, nah ini kita akan kuat untuk memulai dan mempertahankan perilaku yang berorientasi dengan tujuan. Saya tujuannya pengen jadi guru yang berpotensi. Saya pengen jadi peserta didik yang inovatif. Nah ini pasti dengan adanya motivasi. Motivasi itu ada 3 ya Bapak Ibu. Motivasi itu kita melakukan sesuatu itu pertama karena takut adanya hukuman. Contohnya begini, Bapak Ibu ketika berangkat mengajar melaksanakan tugas, berusaha untuk berangkatnya cepat. Nah, ini di dalam hatinya tujuannya yang orang ditegur kepala sekolah. Nah, ini berarti jenengan memakai motivasi menghindari hukuman. Nah, bukan motivasi karena dari dalam nih. Kemudian yang kedua, jenengan absennya berangkatnya cepat sekali. Motivasi dalam dirinya tujuannya kepengen mendapat imbalan atau penghargaan. Berarti anak iming-iming, bukan benar-benar saya berangkat ya karena saya melaksanakan tugas lillahi ta'ala. Nah ini perilaku yang kedua, karena ingin mendapat imbalan, pujian atau penghargaan dari orang lain. Nah yang ketiga, motivasinya adalah agar mereka menghargai saya. Oh berarti guru cepat teman memang berusaha benar-benar memang karena sesuai dengan tugas saya, memang saya niat lillahi ta'ala. Nah ini karena memang motivasinya karena saya ingin menghargai diri sendiri. Saya tidak dihargai orang lain tidak masalah, yang penting saya bisa menghargai diri sendiri untuk tujuan yang lebih baik lagi. Nah ini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia ketika akan menjalankan disiplin positif. Kemudian aspek inti yang ketiga Bapak Ibu adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia hidup di dunia itu memiliki 5 dasar kebutuhan. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya apa? Sandang, papan, pangan. Nah, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Biasanya manusia itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ini kadang bisa melakukan apa saja. Bahkan ada manusia yang melakukan hal yang tidak baik untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, ini tergantung dari keimanannya masing-masing untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, karena kebutuhan yang pertama itu wajib sekali dipenuhi. Kadang ada orang dengan cara yang tidak baik, tidak jujur, supaya saya sering beli baju baru, biar saya beli rumah mewah, biar saya sering makan enak. Nah, ini kan tergantung dari dalam diri masing-masing ya Bapak Ibu. Karena manusia kepengen kebutuhan yang pertamanya itu terpenuhi. Kemudian kebutuhan yang kedua Bapak Ibu, manusia itu butuh kasih sayang. Manusia itu butuh diterima. Kita sebagai makhluk sosial tidak mungkin hidup sendirian. Saya tidak butuh teman, saya tidak butuh diperhatikan, saya tidak butuh dicintai, saya tidak butuh disayangi. Itu tidak mungkin. Karena kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kita itu butuh kasih sayang. Dan efeknya kalau kita tidak terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya, biasanya beranak-anak, jadi anak-anak sih oper di kelas, cari perhatian, ya. Itu karena dia biasanya kurang kasih sayang di rumahnya, kurang perhatian di
oleh orang tuanya. Makanya dia akan timbul efek-efek yang tidak baik karena kebutuhan kasih sayangnya tidak dipenuhi. Begitu juga kita sebagai orang dewasa nih Bapak Ibu. Saya yakin panjenengan sebagai istri kasih sayangnya kurang, yang mesti sejen, sebagai suami juga kurang perhatian, kurang kurang pelayanan dari istri. Nah itu juga kepenginnya itu dipenuhi. Ini kebutuhan wajib manusia. Yang kedua adalah butuh kasih sayang dan diterima. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah kita butuh kebebasan. Bagaimana kalau kita dikurung seperti burung dalam sangkar, pengen apa-apa tidak bisa, pengen kesana tidak bisa. Nah pasti kita ada rasa pengen berontak, pasti kita ada rasa pengen bedal, mana ucuran lebih agak Bapak Ibu agar ditekan. Nah karena kita sebagai manusia butuh yang namanya kebebasan. Tinggal kita bagaimana mengeremnya kebebasan tersebut. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, kebutuhan kita sebagai manusia yang keempat adalah kesenangan. Bapak Ibu mengakui apa tidak Bapak Ibu? Mesti ya, kita mesti butuh kesenangan. Mumet terus, cemberut terus, kita kepengen healing, kepengen refreshing, kepengen jalan-jalan, itu adalah kebutuhan kesenangan. Nah, mesti ada anak di dalam kelas teriak-teriak, nembang seru nemen. Nah, itu sebenarnya anak itu kepengen memenuhi kebutuhan kesenangannya. Kadang ada anak yang ngedubrobot meja, nyanyi-nyanyi. Nah, itu sebenarnya tujuannya ingin memenuhi kebutuhan kesenangan, Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah penguasaan atau power. Artinya apa? Kita pengen diakui. Oh saya ada loh, saya ini loh guru loh, saya ini loh ada. Itu pengakuan dari orang lain. Saya ini istri loh, saya ini ibu. Penguasaan. Nah ini juga kebutuhan manusia, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Oleh karena itu ketika ada anak yang tidak disiplin positif, mungkin anak itu sedang ada upaya untuk memenuhi kebutuhannya yang kurang Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu gurunya jeli apa kebutuhan siswa itu yang belum terpenuhi. Bapak Ibu selanjutnya. Nah, untuk mencapai disiplin positif, kita sebagai pendidik, apa saja Bapak Ibu yang harus kita lakukan? Nah, ada beberapa cara supaya anak-anak bisa terbiasa bersikap disiplin positif Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita membuat aturan yang disepakati bersama Bapak Ibu. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, ketika anak-anak ada masalah, itu kita tidak langsung menghukumnya, tetapi dilihat adakah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah dilanggar oleh anak tersebut. Kemudian Bapak Ibu, sebagai pendidik kita agar bisa membimbing dan menerapkan anak menjadi disiplin positif, itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Ingarso sung tulodo, yang artinya kita sebagai pendidik yang harus menjadi teladan dulu. Jangan kita berharap anak-anak kita masuk kelas jam 7, kalau gurunya saja masuk kelas setengah 8. Karena yang pertama adalah dibutuhkan keteladanan atau contoh.
Kalau gurunya saja di kelas senangnya membentak, senangnya berkata yang keras. Nah, makanya untuk menerapkan disiplin positif, anak untuk bersikap yang baik, maka pasti meniru orang-orang di lingkungannya. Nah, kita sebagai pendidik dituntut ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Ingarso Tulodo, kita menjadi teladan di depan. Ing madya mangun karso, menggali, menumbuhkan, membangun, ya, supaya anak bisa mau bersikap disiplin positif. Kemudian yang ketiga, tuturi handayani. Ketika kita di belakang, kita memberi dorongan, kita memberi semangat, kita memberi motivasi agar bisa melaksanakan sikap tersebut. Ya Bapak Ibu. Nah, untuk membina anak-anak kita supaya menjadi disiplin positif, yang ketiga adalah kita membuat disiplin positifnya melalui keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi nanti setelah kegiatan ini saya harap Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, yaitu dengan cara keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama warga kelas. Berarti ada guru dan murid untuk mendengarkan curah pendapat dari peserta didik menjadi kesepakatan berupa keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ciri-cirinya bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama itu bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan yang universal. Kemudian yang ketiga dibuat dalam pernyataan yang positif. Yang keempat, jangan terlalu banyak buat keyakinan kelasnya agar dapat diingat dan dihafalkan oleh peserta didik. Kemudian yang kelima, kita menyusunnya harus melihat sesuai dengan kondisi kelas. Jadi nanti keyakinan kelas masing-masing kelas 1 dengan kelas 2 itu berbeda. Kelas 2 dengan kelas 3 juga berbeda. Kita menyesuaikan dengan kondisi kelasnya masing-masing. Nah, di dalam warga kelas itu termasuk guru mapel, jadi guru PAI dan guru olahraga juga terlibat dalam menyusun keyakinan kelas. Makanya berdua kemudian ditempelkan dan anak harus hafal. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, oh iya, berarti saya melanggar keyakinan yang ini, berarti keyakinan saya yang ini perlu saya tingkatkan. Nah, makanya jangan banyak-banyak Bapak Ibu agar siswanya hafal. Kemudian yang terakhir adalah melibatkan semua warga kelas. Kalau keyakinan kelas berarti kelas. Kalau keyakinan sekolah, nah itu nanti yang membuat semua warga sekolah. Bapak Ibu, itu cara agar bisa mendisiplinkan siswa, maka dengan cara membuat keyakinan kelas. Jadi anak ingat, oh berarti saya nggak boleh begini, saya nggak boleh begitu, karena sudah ada tata tertibnya, Bapak Ibu. Kemudian dalam keyakinan kelas, Bapak Ibu, itu ada yang namanya hukuman ketika pelanggaran, kemudian konsekuensi, dan yang terakhir adalah menggunakan pendekatan solusi ketika ada masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Dalam kurikulum Merdeka kita dilarang untuk menggunakan hukuman fisik Bapak Ibu dan juga hukuman verbal. Biarkan anak untuk menyelesaikan masalahnya, biarkan anak mengetahui kesalahannya, guru hanya menjadi fasilitator. Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ini contohnya
barangkali Bapak Ibu pengen lihat, ini contoh keyakinan kelas nanti yang dibuat di dalam kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama guru murid untuk menjadi pedoman ya, dalam bersikap dan berperilaku di dalam kelas. Kemudian melalui curah pendapat, berarti diskusi, anak ini usul ini, anak ini usul ini. Nah, nanti disepakati, kemudian menjadi keyakinan kelas. Ini contohnya ini, ya, menjaga kebersihan, datang tepat waktu, peduli teman. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas. Nah, berbeda dengan kesepakatan kelas Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sering mendengar kesepakatan kelas sebenarnya mirip, nah, cuma beda sedikit. Kalau kesepakatan kelas yaitu menyiapkan lingkungan belajarnya supaya aman, efektif untuk meningkatkan rasa hormat, mendorong kolaborasi dan merupakan suatu komitmen antara guru dengan siswa. Ini kalau kesepakatan kelas, contohnya begini. Kalau ada anak yang membuang sampah sembarangan, maka konsekuensinya harus menyapu seluruh kelas. Nah, ini kesepakatan kelas. Jadi hukumannya itu anak sudah tahu karena sudah tertulis di kesepakatan kelas. Namanya konsekuensi. Oke, ini kesepakatan kelas. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, kesepakatan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat satu kesepakatan kelas, yang kedua keyakinan kelas. Ini bisa menjadi strategi agar anak bisa disiplin positif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk kita sebagai pendidik, sebagai guru, itu dalam melaksanakan kontrol kepada anak agar anak menjadi sesuai dengan harapan kita, minimal profil belajar Pancasila bisa tercapai Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik itu ada 5 posisi kontrol. Coba saya ingin tahu Bapak Ibu, manakah posisi kontrol yang pernah Bapak Ibu lakukan atau laksanakan? Monggo. Posisi yang mana? Posisi kontrol sebagai pendidik, manakah yang pernah Bapak Ibu terapkan kepada siswanya di dalam kelas? Di sini saya sebagai wali kelas 6 pernah memposisikan diri sebagai teman. Karena di kelas 6 saya itu Ibu, ada satu anak yang jadi bahan bulian karena ada kekurangan di fisiknya. Sehingga saya mendekatkan dirinya yaitu sebagai teman agar si siswa yang dibully itu mau bercerita, dan saya juga bisa memberikan motivasi mendorong agar siswa ini mau bermain bersama teman-teman yang lain, seperti itu. Bagus, tepuk tangan untuk guru kelas 6. Yang lain barangkali posisi kontrol yang pernah diterapkan kepada anak-anak, yang posisi yang mana? Monggo. Iya, terima kasih. Bapak Ibu, perlu diketahui, kita sebagai pendidik memiliki posisi kontrol itu 5 macam ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, kita sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Yang keempat adalah posisi kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah kita
posisi sebagai manajer. Nah, kita kupas bareng-bareng Bapak Ibu. Apa sih, bagaimana sih ketika kita guru menerapkan posisi kontrol kepada peserta didik di kelasnya masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama, posisi penghukum. Ini biasanya pendidik itu kelihatan dari matanya saja itu melotot ciri-cirinya. Kemudian menggunakan suara yang keras, ya Bapak Ibu. Kemudian biasanya langsung menghukum anak. Kadang ada yang menjewer, ada yang menyuruh anak lari mengelilingi lapangan, ada yang menyuruh anak menulis berlembar-lembar, ya Bapak Ibu. Ini adalah posisi pendidik sebagai penghukum. Posisi ini sangat tidak dianjurkan dilaksanakan oleh pendidik. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika siswa mendapat hukuman dari gurunya, akan terus terpatri dalam ingatannya bahwa saya pernah disakiti oleh guru tersebut, dan akan menimbulkan trauma di dalam dirinya sampai membekas seumur hidupnya. Ya Bapak Ibu, saya dulu ketika SD pernah dicewek rambutnya ini, sampai sekarang saya masih ingat. Ya Bapak Ibu, nah ini karena posisi penghukum itu tidak tepat diterapkan kepada anak-anak didik kita. Nah, posisi penghukum, ya, karena kelihatan dari ekspresi wajahnya saja sudah menakutkan bagi anak, kemudian bisa menyakiti hati anak, kemudian juga bisa menyakiti verbal anak. Bapak Ibu, ini hukuman sangat tidak dianjurkan diterapkan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah posisi merasa bersalah. Posisi merasa bersalah ini begini Bapak Ibu. Guru ketika berbicara dengan anak itu suaranya halus, datar, kemudian mengatakan seperti ini, Mas, kamu gak kasihan sama Bu Guru? Setiap hari Bu Guru itu kan lihat kamu telat terus, lihat kamu nakal terus, nanti Bu Guru dimarahin kepala sekolah gimana? Nah, ini contoh sikap ketika guru menjadi posisi pembuat merasa bersalah. Akhirnya si anak itu merasa kecewa sekali dengan dirinya sendiri. Si anak itu merasa gagal. Si anak itu merasa down, padahal bahasa gurunya itu halus. Ketika guru mendapati anaknya juga bahasanya malah rendah. Tetapi Bapak Ibu, posisi ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena pembuat merasa bersalah, anak akan menjadi pribadi yang minder. Anak merasa dirinya gagal. Ya Bapak Ibu, ini kata-kata yang sekiranya kita berpikir kayaknya nggak apa-apa ya, tapi efeknya bagi anak itu bisa membuat anak jadi down. Ini ketika kita menerapkan posisi pembuat merasa bersalah, ini juga tidak pas diterapkan kepada siswa-siswi kita. Ini posisi kedua ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai teman Bapak Ibu. Ketika kita posisi sebagai teman, seperti yang dikatakan tadi oleh Bu Gina, kita akan menjadikan murid kita seperti teman. Akhirnya murid bisa berbicara dengan leluasa karena berasa gurunya itu teman sih ya. Terus anak-anak bisa bisa lebih mau mengeluarkan isi hatinya. Ini posisi teman deh. Tetapi Bapak Ibu, ini negatifnya anak menjadi tergantung dengan guru tersebut. Jadi nanti dengan guru yang lain dia akan melakukan kesalahan yang sama. Karena nanti efeknya
posisi guru sebagai teman juga masih kurang tepat nih Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Pemantau itu selalu melihat, mengawasi. Ini bocahnya salah terus ya, awasi terus gitu ya Bapak Ibu. Itu juga tidak pas. Kenapa? Karena kitanya juga bisa memakan waktu, memakan tenaga, dan kita tidak bisa kegiatan yang lain hanya gara-gara memantau satu anak tersebut. Padahal belum tentu dengan kita memantau anak tersebut bisa menjadi benar, belum tentu. Nah ini, dengan memantau anak tersebut, malah anak merasa seperti ada CCTV-nya. Berarti pikirnya oleh anak guru ketok, ketika guru itu tidak ada, akan kembali seperti semula. Nah ini, makanya posisi kontrol sebagai pemantau juga kurang pas, karena belum bisa mendidik anak untuk menjadi disiplin positif. Nah Bapak Ibu, ini yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah ini adalah posisi guru yang sangat dianjurkan. Guru sebagai manajer. Bagaimana cara menerapkan guru sebagai manajer? Nah Bapak Ibu guru bisa melihat video yang pernah saya kirim kemarin segitiga restitusi. Nah itu contoh saya ketika melaksanakan manajer kepada siswa yang bersalah, kepada siswa yang memiliki pelanggaran kesalahan. Nah caranya dengan kita menggali anak tersebut supaya anak itu tahu sendiri salahnya saya di mana, solusinya agar saya tidak mengulangi lagi gimana. Itu kita kembalikan ke anak tersebut. Kita hanya menggali saja, kita memberi solusi, kita bersama-sama berdiskusi dengan anak. Nah, bisa nengkon mangkate telah terus nih apa nah? Kau ini kawanan Bu. Nah, kawanannya kenapa? Nah, itu seperti itu. Itu cara guru menggali supaya anak bisa berubah menjadi disiplin itu dengan posisi kontrol menjadi manajer. Berdiskusi dengan anak untuk mencari solusi agar masalahnya bisa selesai dan anak pasti tidak akan mengulanginya lagi. Bapak Ibu, nah ini posisi kontrol yang paling tepat kita terapkan kepada peserta didik kita. Kemudian Bapak Ibu, untuk menerapkan posisi manajer pendidik kepada siswanya, nah ini dengan cara yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi siapa Bapak Ibu? Nah segitiga restitusi ini artinya proses menciptakan kondisi anak itu akan memperbaiki kesalahannya sehingga mau kembali kepada kelompoknya dengan karakternya yang lebih baik lagi. Nah kita bersama-sama dengan anak diskusi dengan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalahnya. Segitiganya seperti apa? Nah ini segitiga restitusi. Posisi yang paling bawah itu kita menstabilkan identitas. Ini caranya ya Bapak Ibu. Langkah-langkahnya ketika Bapak Ibu memanggil siswa yang berbuat salah, ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kamu tahu kenapa Bu Guru panggil? Nah, itu identitas. Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, ini adalah proses dari segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Biarkan anak sendiri yang menjelaskan. Jangan langsung ini sih kayo ya. Nah, itu berarti ada tuduhan dari guru tapi biarkan anaknya yang bercerita sendiri. Bu, tadi saya jiwit, saya diladang terus Ibu. Nah, berarti anaknya berbuat salah itu memang karena ada alasan. Tidak tiba-tiba. Nah, ini dengan menstabilkan identitas atau menanyakan kejadian yang sebenarnya. Biarkan anak bercerita sendiri
kejadian dan kesalahannya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Nah, tadi kamu telah melakukan apa? Apa benar yang dikatakan si Baim? Nah, itu. Ini namanya validasi. Ya, mencocokkan apa yang kita dengar dengan yang di kejadian yang sebenarnya, divalidasikan. Kita jangan menuduh langsung dari satu sumber yang melapor kepada kita, tapi dengan segitiga restitusi ini kita validasi tindakan. Nah, kemudian yang ketiga, ketika anak itu sudah bercerita bahwa tadi sudah melakukan kesalahan, kemudian guru bertanya, nah, kalau kamu sudah menyadari kesalahan kamu, berarti kamu telah melanggar keyakinan kelas yang mana? Nah, seperti itu. Oh, berarti saya melanggar keyakinan kelas tentang menghormati sesama teman, Bu. Nah, seperti itu. Jadi biarkan anak yang menyadari sendiri keyakinan kelas yang mana yang tadi telah dilanggar, Bapak Ibu. Berarti ini adalah penerapan pendidik kepada peserta didik dengan cara segitiga restitusi. Biarkan anak menyelesaikan masalahnya dengan diskusi dengan gurunya. Kemudian Bapak Ibu, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk menstabilkan identitas itu dengan cara bahwa berbuat salah itu adalah proses dari pembelajaran di Bapak Ibu, karena tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika ada anak yang nakal, ketika ada anak yang salah, kita harus mempunyai prinsip, iya bocah ya kayak gue, tapi dalam hati ya Bapak Ibu, maksudnya kita berprinsip bahwa semua yang terjadi itu adalah sebuah pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita harus menggeser dari anak tadi yang merasa gagal, oh saya terlambat, kan gagal, merubahnya menjadi identitas yang sukses, ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah jangan mengkritik siswa. Ini, jangan mengkritik siswa, apalagi untuk siswa yang identitasnya gagal. Ini caranya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, cara untuk melakukan segitiga restitusi validasi tindakan ini. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku yang dilakukan anak itu untuk memenuhi kebutuhan anak itu yang kurang, ya Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya jelaskan tentang kebutuhan manusia. Nah, kalau ada anak yang melakukan kesalahan apa, berarti anak tersebut sedang pengen memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua, guru merubah pemikiran yang stimulus menjadi proaktif. Ya, soalnya respon orang tapi kemudian kita harus menjadi yang proaktif. Ya. Kemudian yang keempat, mengenali kebutuhan murid. Kita sebagai pendidik dalam kelas nanti kebutuhan siswanya dalam kelas itu apa. Yang terakhir, pertanyaannya tidak menghakimi siswa. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah teori kontrol, menyampaikan kepada siswa agar siswa itu termotivasi untuk tidak mengulangi lagi pelanggaran yang melanggar keyakinan kelas. Kemudian saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses stabil, maka siswa telah berhasil mengaitkan keyakinan dengan tindakannya, perilakunya sehari-hari. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Tadi diseminasi tentang budaya positif sekolah. Semoga yang tadi saya sampaikan bisa Bapak Ibu terapkan di kelasnya masing-masing dan bisa merubah perilaku Bapak Ibu dalam mengontrol siswanya selama ini.
Demikian Bapak Ibu, semoga materi ini bermanfaat bagi semua. Saya tutup dengan pantun, kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang sangat bermanfaat sekali ya bagi kita guru. Semoga ilmunya bisa kita terapkan nanti di kelas masing-masing. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Bapak Taryono. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma bin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara telah selesai, marilah kita tutup acara diseminasi budaya positif dengan membaca hamdalah bersama. Demikian saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.